Selamat pagi anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saya yakin dan percaya kalian selalu diberi Tuhan kesehatan dan sukacita yang luar biasa. Hari ini kita sebelum mendengar firman Tuhan, mengikuti KPM online, kita menyembah Tuhan dulu ya. Kita angkat satu pujian, tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tak terbatas, pertolongan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Beri anak-anak-Mu hati seorang murid yang siap untuk dibaca menerima firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar apa yang keluar adalah sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Dan setelah kami mendengarkan firman Tuhan, anak-anak juga akan mengikuti KPM. Beri mereka roh kepandaian Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan sendiri akan berbicara melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi. Masih tetap semangat. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ayat hafalan kita juga terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Judul renungan pagi hari ini adalah 3 kunci sukses untuk berhasil. Kita tahu bahwa ada perbedaan musim di Indonesia. Ada musim kemarau dan juga musim penghujan. Ketika musim penghujan atau musim hujan, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur karena tumbuh-tumbuhan itu mendapatkan suplai air yang cukup banyak. Tumbuhan akan tumbuh subur, bahkan rumput-rumput liar pun akan tumbuh subur karena ada aliran air yang terus mengalir karena di musim penghujan. Berbeda dengan di musim kering atau musim kemarau. Tumbuh-tumbuhan itu akan layu, bahkan tanah pun kering, tidak ada aliran air yang mengaliri tumbuh-tumbuhan. Itu perbedaan kedua musim yang ada di Indonesia. Apakah dalam hidup kita juga mengalami masa penghujan dan masa kemarau? Hidup kita ibarat sebuah pohon. Jika kita hidup di dalam aliran air, maka kita akan bisa tumbuh subur, bahkan menghasilkan buah. Tapi ketika kita ada di tanah yang kering, kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan kita akan bisa mati. Kita akan belajar dari Mazmur 1 ayat 1 yang sampai ketiga ini, 3 kunci kesuksesan untuk meraih hidup. Yang pertama, memiliki kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Menjadi pengikut Kristus berarti kita adalah bisa melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, bisa meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Bahkan kita harus memiliki pergaulan yang baik dengan orang-orang yang baik. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang baik, maka hidup kita pun akan menjadi baik. Ketika kita sebaliknya, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mereka tidak kenal firman Tuhan, kita juga akan lari bahkan menjauh dari Tuhan. Karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu harus kita mulai setiap hari dalam hidup kita. Pergaulan yang buruk itu dapat merusak pergaulan yang baik. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus hidup di lingkungan yang baik. Yang kedua adalah memiliki kesukaan terhadap firman Tuhan. Dikatakan tadi bahwa yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Artinya firman Tuhan itu menjadi kesukaan dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah air kehidupan dari Tuhan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan itu setiap hari. Membiasakan diri untuk menyukai firman Tuhan. Itu bukan hal yang mudah. Membaca firman itu bukan hal yang mudah yang bisa kita lakukan setiap hari. Kita harus melakukan kebiasaan ini berulang-ulang setiap hari. Ada kalanya kita mungkin baca Alkitabnya bolong-bolong, gak setiap hari. Tapi kita harus tetap belajar untuk tetap berkomitmen untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan dengan cara membaca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah menjadikan firman Tuhan itu sebagai rema. Di ayat tadi dikatakan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita tidak hanya harus membaca dan menyukai firman Tuhan,
tetapi kita harus menjadikan firman Tuhan itu rema bagi hidup kita. Rema adalah suatu pengertian di mana mata rohani kita terbuka. Ketika kita mendapatkan rema dari firman Tuhan, kita akan mengalami keadaan di mana kita merasa dibukakan suatu pengertian yang baru. Keadaan kita di mana kita dapat kekuatan yang baru karena kita senantiasa merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dalam hidup kita tiap hari itu memberikan rema yang baru. Firman Tuhan itu menuntun kita hidup dalam kebenaran dan membawa kita dalam keberhasilan. 3 langkah untuk menjadi sukses. Yang pertama, kita harus hidup seperti pohon dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita harus hidup di tepi aliran air. Pohon yang hidup di tepi aliran air akan tumbuh subur dan tidak akan pernah layu di musim apapun. Dan pada waktu mengeluarkan buah, itu akan dapat dinikmati oleh setiap orang. Mari kita hidup senantiasa melakukan firman Tuhan. Kita mau cintai firman Tuhan, bahkan kita mau renungkan firman Tuhan itu setiap waktu. Mari kita melihat berkat-berkat Tuhan, bergantung dengan Tuhan. Ketika kita bergantung dengan Tuhan, ketika kita hidup di aliran air, tidak akan mungkin Tuhan meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh hidup seperti pohon di tepi aliran air Tuhan. Ketika kami hidup di musim kemarau maupun musim penghujan, kami tidak akan pernah kekurangan suatu apapun Tuhan. Bahkan kami akan tetap menghasilkan buah di musim kemarau pun, karena kami hidup dekat dengan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kegiatan belajar kami. Kau memberkati setiap guru-guru kami yang mengajar Tuhan. Meskipun kami harus belajar secara online Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang memproteksi dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan hikmat, kemampuan, kecerdasan, kesehatan Tuhan, supaya kami dapat melalui kegiatan pembelajaran hari ini dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan sepenuhnya hari ini dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Sepanjang hari ini kami mau serahkan dalam tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sepanjang hari ini. Amin. Amin, terima kasih. Jangan lupa isi link devotionnya. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.